Akhirnya gimana ini sekretaris tambahannya? Atau semua strukturnya diserahkan ke mereka? Ada nggak yang ditambahkan? Nggak ada ya? Nggak ada, cukup. Oke, ini saya kembali lagi setelah sekretaris ada. Nah ini kalau bisa biar nanti tidak bingung, tupoksinya juga susunannya itu menyesuaikan dengan yang ada di bagang gitu loh. Jadi misalnya tupoksi berdasarkan struktur. Iya betul. Tupoksi itu betul-betul harus berdasarkan struktur, Bu. Misalnya kan di sini dari atas komandan, habis itu tim logistik, habis itu tim promkes, harusnya berarti setelah komandan itu ya harus tim logistik atau tim promkes dulu. Jangan langsung operasional ya. Habis komandan harus logistik. Coba dilihat lagi bagannya, Mas. Atasnya apa? Ke atas. Nah ini kan komandan. Ke bawahnya ini ada Tim promkes. Bentar, ini dulu. Yang Logistik. Satu. Wakilnya mana wakilnya? Enggak ada. Sekretarisnya. Itu tadi yang bilang. Ah, Berarti nanti di sini katanya mereka mau tambahkan sekretaris. dari 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini ada dulu. Jadi Iya. 1, 2, 1 komandan, kedua Sekretaris. 3 ini. Keempat logistik. 4 Tiga nanti. Nah. 1, 2, 3, 4 logistik. Logistik banyak masuk ya, perencanaan, operasi. Jadi orang kalau baca struktur terus baca tupoksinya, oh jadi nggak kiri kanan kayak orang badminton gitu. Ditaruh mau. Pegel nanti. Ditaruh mau. Oke, berarti nanti nomor 2 sekretaris ya, nomor 3 berarti di sini nanti apa? Logistik. Oke, berarti nanti logistik, habis itu tim promkes gitu ya. Promkes, baru yang komandan, sekretaris, logistik, baru tim promkes. Iya. Ya intinya ya gitu lah. Jadi nggak bolak-balik gitu kan. Iya, biar nanti kita nggak bingung kan untuk strukturnya. Oke. Komandan, sekretaris, logistik. Iya, logistik dulu promkes. Kenapa? Bagusnya logistik dulu. Terserah mau logistik baru promkes kan dia setara nih. Iya. Sesaja. Terserah Ibu. Jadi orang lihat atas dulu komandan, terus ke bawah. Mau ke kiri apa ke kanan? Terserah. Nah, Kalau ke kiri berarti kan promkes dulu nih. Promkes, di bawahnya promkes apa? Informasi. Habis itu apa? Di sini ada logistik. Nah, logistik di bawahnya logistik apa? Perencanaan. Habis itu operasional. Habis itu apa lagi di sini admin. Nah, gitu loh. Tapi yang cocok sih memang habis perencanaan admin dulu, habis itu operasional. Karena di bawah operasional nanti ada macam-macam lagi kan di bawahnya. Ya bahkan Ada sebenarnya subcluster. bahkan sebenarnya promkes juga harus di bawah. Ya ini tergantung seleranya aja sih. Sebenarnya ya. Sebenarnya mereka satu ini loh, satu line. Tapi kan tidak apa-apa dikasih masukan supaya lebih enak lagi. Komandan sekretaris Komandan sekretaris dulu. Iya. Komandan sekretaris baru. Nah kalau misalnya tim promkes mau ditaruh di bawah, ya nanti setelah ini ada promkes gitu. Jadi ngeliatnya enak alurnya gini nih. Ya karena sebenarnya nanti kan gini Bu, ini tuh kenapa saya bilang ini promkes agak di bawah, karena tim data dan informasi ini kan menurutku agak di atas, karena semua nanti laporan itu harus masuk ke tim data dan informasi. Kemudian nanti kan gini, orang promkes nanti melakukan promosi kesehatan itu berdasarkan data yang diterima, iya, data yang dari informasi ini. Jadi nanti bagian data dan informasi menerima laporan setiap hari dari seluruh operasional ini, misalnya dari seluruh subcluster yang ada, misalnya subcluster gizi, Kesling, KIA misalnya, semuanya akan melapor, mengumpulkan datanya ke tim data dan informasi. Nah, untuk tim promkes nanti dia akan melakukan promosi kesehatan berdasarkan dari data yang diterima. Mungkin mereka kalau misalkan komandan, sekretaris, tim data dan informasi, bawahnya perencana. Boleh. Baru logistik, promkes. Iya. Promkes dia.
sesuai dengan Terserah lah, cuman nanti susunannya seperti itu tadi, apa namanya, alurnya kayak gitu. Jadi nanti untuk logika ininya dimasukin aja, nanti dipikirkan lagi ya. Oke, saya masuk di tupoksinya langsung ya. Misalnya ini operasional, bertanggung jawab kepada komandan, menyusun dan mengarahkan semua aspek yang terkait dengan bagian operasional. Nanti pengalihan ya, pelimpahan ya. berarti semuanya Semuanya nanti ditambahkan pelimpahan Bu ya. Nah ini mengkoordinir dan mengawasi layanan medis dan layanan tambahan. Kira-kira selain layanan medis, layanan apa lagi Bu? Di puskesmas ini? Nanti di ini lagi Bu ya. Masih ada juga logistiknya juga di sana. sudah masuk di logistik masuk perkiraan tambahan karena saya itu koordinasi dan mengawasi layanan medis dengan layanan tambahan. Layanan tambahan itu yang subcluster itu loh, Bu. Subcluster gizi, ibu dan anak, dan lain sebagainya. Kasling ya. Air bersih. Ya, Ya. berarti nanti kalau bisa di ini ya, supaya jelas lagi, bertindak cepat alternatif lokasi perawatan jika dibutuhkan. Berarti nanti yang mencari, ini dia tugasnya nanti mencari ya alternatif, misalnya lokasi dan segala macam ya. Kalau misalnya puskesmasnya nggak bisa digunakan ya. Ya. Ya, Apakah tidak bisa digunakan atau ternyata kebutuhannya lebih besar daripada kapasitas puskesmas. Itu ya. Ada lagi nggak yang perlu ditambahkan untuk operasional? berarti itu Pak untuk layanan tambahannya dalam kurung saja macam apa gitu ya macam Itu nanti layanan tambahannya yang 3.1, 3.2 ke bawah itu. Oke, ini jelas ya Bu ya. Terus, nah ini nih yang kurang apa ya, yang tadi saya bilang kurang konsisten. Jadi kalau di atas pakai subcluster, bahasanya juga di bawah harus pakai subcluster. Iya, jangan PJ. Jadi kan di atas saya lihat di sini pakai subcluster ya ini nih. Subcluster layanan kesehatan, subcluster pengendalian penyakit, subcluster reproduksi, subcluster gizi dan subcluster jiwa. Nah ini nih di bawah ada PJ jiwa, baru di atas di sini nggak ada kesehatan ibu dan anak yang di bawah, di atas nggak ada kesehatan ibu dan anak. Ini berarti belum sesuai ya. Ya, adanya subcluster reproduksi kan. Kesehatan reproduksi, Bu. Kalau subcluster reproduksi itu beda lagi pengertiannya. Nah di bawah sini kan tertulis kesehatan ibu dan anak. Di atas kan belum ada ya ibu dan anak. Berarti nanti kalau memang ada ini, berarti yang di atas ditambahkan lagi kesehatan ibu dan anak. Cash flow-nya ada nggak di sini? Nah di bawah nggak ada cash flow. Ya, berarti ya. Berarti kemungkinan besar ini dia gabung ya Mas. Iya. Ya terserah misalnya bagaimana enaknya. Intinya apa yang ibu tulis di dalam bagan itu juga yang ada di sini. Itu yang dijelaskan tugas dan fungsi tugasnya masing-masing. Melakukan pendataan pemeriksaan ibu hamil dan bayi di lokasi pengungsian. Di sini ada bidan? Di sini maksudnya? Iya, di luarnya. Ah. Biru. Nah, ibu bidan. Tahu MISP, Bu? MISP? PPAM? UNFPA?
IMSP itu minimum initial standard package, standar pelayanan minimum. Jadi itu untuk pengungsian terkait dengan kesehatan reproduksi. Iya, tentang cash flow. Jadi mungkin nanti dimasukkan di situ juga di apa dalam kesehatan reproduksi, bagaimana bidan itu memperkenalkan PPAM kepada pengungsi. Nah, tapi ya itu masalahnya kalau misalnya internal kita juga masih belum mendapatkan peningkatan kapasitas tentang PPAM kan, nggak bisa juga kita ngasihnya. No? Nah, ini mungkin bisa jadi rencana tindak lanjut ke Dinas Kesehatan Donggala misalnya, pengetahuan terkait PPAM. Ini kesehatan ibu dan anaknya ada lagi nggak kira-kira yang perlu ditambahkan tugasnya? Itu barusan saya kasih. Ya, maksudnya biar dia masukkan. Itu ya nanti ya. Ditambahkan ya, berarti dicatat ya. Bu? Isinya PPM ya isinya itu juga sih sama. Cuma istilahnya kan seperti itu. Oke, ini PJ Gizi. Bagian dari apa? Di sini yang gizi PJ Gizi siapa? Orangnya ada di sini. Nggak ada ya. Oh. Oke. Nah ini nih PJ Kesehatan Lingkungan juga tidak ada di bagang di atas ya. Ada ya? Coba lihat di atas. PJ subklaster pengendalian penyakit. Ya, nggak ada Kesehatan, klaster. Oh iya. Nah, jadi subklaster pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Nah ya, seperti itu ya Bu. Jadi nanti pastikan semuanya ada gitu. Ini. Kemarin itu saya yang bikin struktur, Rita yang bikin Mm-mm. ininya. Harusnya yang bikin ininya melihat dulu struktur yang Ibu bikin. Enggak. Bikin struktur sama Bu Ripna. Bikin ini PJ. Bikin apa kopi pasta? Bikin apa kopi pasta? Enggak, saya bercanda. Enggak, kok enggak matching gitu loh. Itulah. Soalnya kemarin kan dikumpul sama-sama yang sudah selesai kumpul sama Oh dia. iya. Oh ya, ini siapa yang orang Kesling? Coba deh tambahkan lagi kira-kira apa lagi yang dibutuhkan di pengungsian biasanya untuk Kesling. Misalnya vektor kontrol, apa sih bahasanya? Ya, pengendalian faktor lah. Ya, pengendalian vektor. Belum nanti bisa ditambahkan Pak ya. Karena biasanya kalau di pengungsian tuh yang salah satu tantangannya adalah vektor penyakit itu biasanya tikus, lalat, nyamuk, biasanya seperti itu. Bagaimana cara pengendalian vektor? Di sini ada tempat sampah, kantong plastik sampah ada? Punya stok? Habis. Habis dia malah bilang habis. Oke, Jangan beli, minta saja Dinas Kesehatan. sekarang promosi kesehatan ya Bu, Pak Ibu. Nah ini nih di sini kan cuma dikatakan penyuluhan tentang PHBS di lokasi. Nah sebenarnya kita tadi sudah bahas di awal ya bahwa promosi kesehatan itu akan sangat tergantung dengan kebutuhan dari data yang ada. Jadi kalau misalnya kelihatannya di sini, berarti nanti ndak usah promosi ndak usah melakukan penyuluhan tentang penyakit yang lain misalnya. Kenapa? Karena yang ada di sini cuma PHBS gitu ya. Jadi harus ditambahkan lagi ya. Bagaimana lah membahasakannya biar bisa mengcover semuanya. Karena kan di sini cuma mengatakan penyuluhan kesehatan tentang PHBS. Kira-kira PHBS ini sudah bisa mengcover semuanya ya? Iya, karena kemudian dari sini kesehatan lingkungannya sudah di sini, bersihnya ke semua. Tapi orang Pemkes ada di sini? Iya. Ibu, yang biasanya dilakukan Pemkes apa Bu? Protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan, oke. Sama ini, di sini punya media sosial Bu.
medsos, Facebook, Instagram, TikTok mungkin. Oh tidak. Ya. Siapa tahu ada kan. Nah, ibu bisa TikTok bu, punya aplikasinya. Nah, minta tolong ini sama awal ya. Ya, jadi biasanya juga kita harus menyesuaikan juga. Misalnya orang Promkes bisa melihat nih kira-kira media apa yang digunakan untuk Promkes. Kan kalau selama ini tuh promosi kesehatan biasanya dilakukan hanya dengan ceramah ya. Mungkin sekarang Iya, iya. Itu bisa dijelaskan semua di sini Bu terkait dengan tugasnya supaya nanti bisa lebih detail. Jadi memang kalau promosi kesehatan, tapi sebentar sebelum kita masuk ke konten itu Promkes apa 3.4. Kalau 3.4 berarti dia di bawah operasional. Padahal kalau di struktur kita lihat Promkes ada di mana? Tim Promkes di atas, ya kan? Nah, itu terserah. Kalau mau di atas dia bikinnya di atas. Kalau mau di bawah operasional berarti ya dibikinnya 3.4 tadi. Nanti dirubah. Iya. Jadi Promkes saya balik lagi ya. Tadi ada dua ya kalau Promkes itu ya. Ada teknis sama konten base. Teknisnya itu tadi medianya apa, cara penyampaiannya gimana, mau pakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mungkin. Atau medianya bisa Facebook, bisa radio juga, siapa tahu ada radio di sini kan. Nah, kontennya ngambilnya dari mana? Dari sub cluster yang itu yang ada. Makanya kalau di Kementerian Kesehatan kan dia bentuknya tim Promkes karena dia mengambil konten dari sub cluster yang ada. Misalnya kalau ada kecelakaan hubungi 119, itu kan hubungannya sama sub cluster pelayanan kesehatan. Kalau PHBS itu kan lebih ke kesling. Nah, kemudian mungkin gizi KIA juga ada pada saat pengungsian jangan bikin susu formula karena itu kan rentan diarea dan lain sebagainya lah seperti itu. Ya. Silakan dilanjut. Makasih Mas. Jadi ya ini harus disesuaikan memang. Kayak misalnya ini PJ Kesehatan Ibu dan Anak, gizi. Ini tadi UGD Kebidanan dan Rawat Inap, di atas juga nggak ada kan ya. Pastikan saja semuanya entah yang di atas menyesuaikan atau yang di bawah menyesuaikan. Seperti itu. Disesuaikan aja, nggak usah dirubah. Kalau saya melihat yang dimasukkan ini adalah struktur yang ada di puskesmas ya sebenarnya, kondisi yang ada di puskesmas ya. Ini logistik, berarti nanti yang bertanggung jawab di sini adalah kepala gudang obat ya. Coba kita lihat di atas. Nah ini berarti beda nih, di sini tim logistik penanggung jawabnya bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas. Sementara di bawah obat. Ini nanti jadi bingung kira-kira siapa. Nah ini nih memastikan kesediaan logistik kesehatan. Ingat bahwa logistik itu ada dua. Logistik medis dengan logistik non medis juga. Jadi logistik di sini dia akan berbicara logistik keseluruhan. Pokoknya seluruh logistik yang dibutuhkan ya nantinya. Iya. Misalnya menjamin makanan buat petugas puskesmas yang sedang piket. Nah, itu logistik juga. Bukan gizi loh ya. Meskipun makanan ya. Tenda dan segala macam kebutuhan. Penerangan, misalnya kalau lagi ini adalah tugas teman-teman yang di logistik. Makanya di sini jangan perlu ditambahkan bukan hanya logistik kesehatan tapi logistik non medis juga. Seperti itu ya. Ini tumben nggak mati lampu ya? Kalau mati lampu ada gensetnya? Hah? Terbakar semua. Nah ini deh bertanggung jawab untuk pembelian dan penyediaan personil. Waduh bahaya personil mau dibeli. Oke ya. Bentar. Gensetnya ada berapa tadi? Ada dua. Genset ada dua rusak semua. Iya. Kemarin itu kan itu yang genset kecil itu Pak. Oh.
Nah ini masuk di sini juga nih. Jadi punya genset 2. Tapi nah ini perawatannya bagaimana? Kemudian solarnya siapa yang beli? Iya, puskesmas. Ya. Manusianya yang beli siapa? Buaya angkat-angkat galon, ya Allah, jahat amat. Nah, security. Itu sudah. Dimasukkan juga Bu di sini. Jadi logistik itu termasuk pemeliharaan genset, pengadaan solar untuk genset. Jangan sampai begitu listrik tidak nyala selama seminggu, siapa kalang kabut? Security-nya siapa namanya? Nah, di situ dimasukkan. Nah, security itu bertanggung jawab ke PJ logistik. Penerangan ya, penerangan lampu ya, bukan penerangan harmoko ya. Oh, berarti ditambah situ penerangan lampu. Ya, silakan dilanjut. Oke, itu ya. Makasih Mas tambahannya. Jadi itu baru itu genset. Ini belum ambulan nih, transportasi. iya. Motor. Belum yang lain-lain ya, kayak tempat. Cadangan komunikasi apa nih? Handphone saja. Ada radio nggak? Atau tidak ada? Handphone ada, tapi tidak ada pulsanya. Ya. Handphone ada pulsanya, nggak ada sinyalnya. Ya, nggak apa-apa. Memang itu kalau pulsa ada sinyalnya tidak. Iya, saya juga gitu Bu. Handphone ada, pulsa ada, sinyal ada, nggak ada baterainya. Semua logistik itu. Oke, ini ada PJ farmasi di bawah, di atas nggak ada PJ farmasi dan alat kesehatan. Di bawahnya sudah termasuk di tadi sudah. Oh, dibagi lagi ya? Oh, dia bagi lagi Mas. Iya, terus. Tidak nanti sesuai di Ada memang di atas tuh ada, dia tulis dibagi lagi, tapi isinya sama. Tuh, logistik kan ada PJ, terus ada itu bangunan ini. Enggak, Mas. Oh, nggak ada, benar-benar nggak ada. Ya nanti disesuaikan ya Ibu. Iya, disesuaikan. Ya, lanjut. Keuangan. Sudah. Nah, di atas juga keuangan nggak ada ya? Keuangan nggak ada sebelah kanan. Nah, ini bawah kanan. Saya kanan lagi. Nah, itu admin dan keuangan. Oh iya, berarti di bawah kalau di atas admin dan keuangan, di bawah juga berarti Admin dan keuangan. Iya. Nah, ini nomor 5 keuangan, nomor 2 mengawasi penerimaan suplai dan layanan yang dibutuhkan untuk melakukan misi medis puskesmas. Penerimaan suplai itu masuknya di keuangan atau di logistik? Mengawasi penggunaan aset. Penggunaan aset juga. Penggunaan aset ini harusnya siapa ya kira-kira? Oke. Nah, tugasnya keuangan apa nih sama administrasi? Mencatat pengeluaran, mencatat klaim. Jangan sampai orang sudah dilayani oleh puskesmas, begitu mau diklaim ke BPJS atau diklaim ke BNPB, misalnya COVID gitu kan. Oh, tidak bisa, sudah lewat masa tanggap darurat. Itu yang salah orang keuangan. Itu mengawasi dokumentasi pengeluaran keadaan darurat itu juga di breakdown. Oke, ada lagi nanti untuk keuangan. Ini kan nanti digabung Bu ya. Keuangan administrasi berarti nanti tugasnya adalah mencakup tugas keuangan dan tugas administrasi. Oke. Seperti itu. Terus ini tugas perencanaan, PIJ bencana. Kapan nih PIJ bencana? Nah, ini ACPM ini yang terima siapa? Iya Mas. Tanggal berapa? Tanggal berapa diterimakan? 2019. Ada PJ-nya kan? Nah, kayak gitu. Jadi berita acara serah terima. Berita acara serah terima.
kemudian dia maintenance-nya bagaimana, itu masuk di Berarti kita ditaruh SOP aset bisa ditaruh itu ya. ya aset administrasi kan berarti kan. kayak macam itu genset itu kan dibantu juga satu. Hmm. Jadi di serah terimanya ada. Saat terimanya itu masuk administrasi, pemeliharaannya masuk ke Logistik. Logistik. Gitu ya. Ada lagi? Nah ini nih di atas perencanaannya itu di bawah PJ bencana, di atas perencanaan PJ-nya bukan PJ bencana tertulis, tapi PJ-nya pada KTU gitu loh. Jadi nanti disesuaikan lagi ya Bu ya. Jadi kalau di atas PJ-nya KTU, di bawah juga harus KTU. Nah ini nih, oh ya saya langsung teringat di sini KTU juga nih sekretaris, kasihan KTU-nya banyak sekali kerjanya. Nah, kalau dia ada Soalnya ini dia memegang dua kerjaan yang agak berat loh. Sekretaris juga agak banyak kerjaannya. Terus Nah. Tadi siapa yang usulkan ada sekretaris di situ? kenapa? Siapa yang usulkan ada sekretaris di situ? Tadi itu kan kalau komandan tidak ada, terus siapa yang apa namanya bahan wewenang itu siapa? Ya, di strukturnya itu kan ada komandan. Dan ada Kemudian di bawahnya ada promkes. enggak, bukan maksudnya berikan kewenangannya di bawahnya komandan itu siapa? KTU. KTU. Sekretaris buat apa? Kan ada tadi ada administrasi keuangan. Double dia ini tugasnya. Berarti Kita sekretaris kan. berarti di admin dan keuangan itu bisa jadikan sekretaris. Bisa atau wakil gitu kan. Kalau wakil kan fungsinya bukan hanya sekedar administratif tapi juga ada kebijakan dan strategis gitu loh wakil. Jadi nggak ada sekretaris tapi ada wakil ya. Jadi wakil bertugas untuk menggantikan komandan jika tidak ada. Udah itu aja tugasnya. Wakil saya kalau begitu nanti KTU-nya main. Ya terserah ibu. Saya kan cuma kasih ide aja. Ide itu bisa liar bisa enggak. Ya nanti dikomunikasikan aja. Ya, nah inilah yang kita bilang segala sesuatu siapa yang akan ditempatkan di situ itu semuanya dikembalikan ke teman-teman di puskesmas. Iya. Kita hanya memberikan oh ini loh yang dibutuhkan, persoalan siapa yang menentukan di mana, yang lebih tahu kapasitas orang-orangnya kan teman-teman puskesmas sendiri. Kita nggak tahu soalnya. Nanti kita berkumpul lagi. Iya. Jadi tidak selamanya kita datang bawa solusi ya. Datang terkadang bikin pusing juga ya. Maaf ya kalau bikin pusing ibu ya. Oke. Nah sekarang perencanaan ini di atas disesuaikan lagi ya. Ini karena saya tidak waktunya agak mepet, maksudnya saya tidak baca dari awal. Nanti saya akan sampai di rumah saya akan preteli lagi, saya berikan komen lebih detail lagi, habis itu saya kirim kembali ya. Supaya nanti nggak ada yang terlupa. Kita sampaikan lagi ke teman-teman yang tidak datang. Betul. Nah, ini Karena kebetulan kalau ada dibaca sepintas gini agak-agak ya, Pembimbing. IQ saya itu agak rendah gitu loh Bu. Jadi agak jongkok-jongkok. Iya. Masa yang tinggi cuma saya doang di sini? Oke gitu ya. Oke, untuk di sini sudah saya kira sudah selesai dibahas. Intinya pada dasarnya saya sekali lagi tekankan bahwa antara sistem komando bagangnya itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang ada di tupoksi. Konsisten. Baik itu sesuai dari segi bahasa yang digunakan maupun sesuai dari segi susunannya. Jangan lompat-lompat. Ibu, ini dalam kondisi sadar seperti ini kita bingung nih baca. Ini yang mana dulu saya baca. Apalagi kalau nanti dalam kondisi bencana. Gitu. Terus kalau saya sarankan nanti pada saat ini dia print, maksudnya sudah final draftnya, itu tupoksinya di print per lembar. Di print per lembar gitu loh. Misalnya jangan digabung, misalnya dalam satu halaman itu ada tupoksi komandan dengan tupoksi sekretaris. Kenapa saya bilang perlu di print per lembar? Saat terjadi bencana Bu, langsung masing-masing ngambil lembarannya, mana punya saya. Saya misalnya sebagai misalnya PJ Kesling misalnya, saya langsung tahu, oh tugas saya ini loh. Kalau ini solusi ini. Jadi nggak usah dijilid, nggak usah dijepit aja nanti dokumen jadinya. Di laminat. Ya, di laminating bagus.
Iya. Pada saat terjadi bencana, ini Bu dalam kondisi seperti ini saja kita udah bisa tarik-tarik mana nih punya saya, mana punya saya, apalagi kalau bencana. Jadi kalau bisa di print per bagian aja, biar nanti pada saat ada terjadi sesuatu kita langsung masuk. Seperti itu. Itu terkait dengan tupoksi ya Bu. Mas Gede ada mau ditambahkan di sini? Tidak, ada sudah. Tadi tambahkan sambil jalan. Oke, sekarang kita masuk di analisis risiko. Atau gini ya, sebelum saya lupa, kayaknya kita langkahi analisis risiko dulu ya, supaya matching. Saya mau langsung loncat ke SOP, karena SOP itu sangat erat kaitannya dengan ini ya Bu, yang 3 ini. Iya, silakan, Boleh silakan, ya? silakan. Sebentar kita bahas yang ini. Nah ini nih SOP. Oke. Di sini kita bicara tentang langkah-langkah ya. SOP itu kayak langkah-langkah atau step by step dalam sesuatu gitu. SOP seperti itu. Berarti kalau kita berbicara tentang pengaktifan tim bencana, prosedur merespon informasi dari kesan terkait sesuai status bencana dan menyiapkan penanganan. Bagaimana jika seandainya yang lebih duluan mengetahui bencana ini adalah orang puskesmas, bukan dari Dinkes? Oke, coba-coba yang ini. Di Tompe nih tiba-tiba ada bencana. Kira-kira apa yang harus langsung dilakukan? Kalau misalnya sekarang misalnya ini ada bencana, kira-kira apa yang dilakukan? Mencari data dan informasi turun ke sudah siap data. Ceritanya nih dari desa sebelah tiba-tiba ada telepon. Oh di sini lagi ada kerusuhan, sudah banyak korban berjatuhan. Kalau saya jalan dulu lapor. Kenapa? Kalau saya jalan dulu lapor. Langsung pulang siapkan bencana atau kita harus informasi dan data. Terus kita langsung ke lokasi sampai di sana kita lihat coba kalau bisa tangani. Ini kan ceritanya belum aktif ini tim bencana nih. Yang saya pertanyakan itu adalah bagaimana langkahnya biar tim bencananya kita aktif dulu di puskesmas. Itu kalau misalnya sudah ke sana kan nanti sudah berbicara tentang operasional ya, sudah mulai beroperasi. Ini tahapan pengaktifannya dulu, kira-kira seperti apa?